Gadis ini bekerja di luar selama 5 tahun sebelum pulang. Begitu dia sampai di rumah, dia mendengar orang tuanya berbicara dan hatinya sakit. Saya meninggalkan uang di tempat ibu saya. Tapi ibu bilang dia sudah meminjamkannya padanya. Saya akan bertanya padanya kapan harus membayar. Hal itu, jangan katakan. Apa yang kita takutkan, putri kita? Uang itu tidak dipinjamkan kepada bibiku. Orang tua saya menggunakannya untuk membeli rumah baru. Dia sendirian untuk sementara waktu, tetapi ketika dia mengetahui bahwa ayahnya membeli rumah baru untuk seluruh keluarga, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka juga sangat senang. Karena dia tidak perlu berbagi kamar dengan kakaknya lagi, tapi dia masih merasa bingung di hatinya. Membeli rumah adalah masalah besar tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengannya. Bahkan tidak berbicara selama 1 jam. Beritahu anak Anda untuk menelepon. Membuang uang. Dia hanya bisa tersenyum malu-malu, tetapi dia masih merasa hangat di dalam tetapi tidak bisa mengatakannya. Karena uang itu, dia awalnya berencana membayar deposit untuk membeli rumah di kota. Apakah uang itu sudah habis? Udah habis semuanya. Orang tua masih harus meminjam 300.000 dari bank. Ternyata pinjam lagi. Saya juga ingin Anda menambahkan sedikit uang tambahan setiap bulan. Dia hanya bisa diam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dan adik laki-laki di sebelahnya mengambil gambar rumah baru dan bersemangat untuk mendekorasi rumah baru tersebut. Tapi menahannya, di kontrak rumah, tertulis nama adik laki-laki. Dia tiba-tiba merasakan kemarahan di hatinya mulai panik. Dan sang adik selalu berbagi kamar untuk seluruh keluarga. Bahkan mengatakan untuk membuat ruang buku. Ibu, tak baik. Kalau gitu tiada kamar kakak. Dia harus menikah. Tidak perlu kamar. Dia terkejut dan melihat ibunya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia bekerja di Shanghai sepanjang tahun. Di akhir tahun, pulanglah untuk merayakan hari tahun baru Imlek selama beberapa hari. Sampai saat itu, tidak apa-apa memberi saya sofa di ruang buku. Kini kekesalannya telah mencapai puncaknya. Saya baru saja pulang belum lama ini, tetapi segala macam hal membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas. Saya menghabiskan uang tetapi tidak apa-apa, bahkan datang ke kamar saya. Inilah rumahku. Mengapa saya harus mengeluarkan uang? Benar. Jadi inilah rumah punyamu. Kenapa aku tidak punya kamar sendiri? Kontrak pembelian rumah masih atas nama adik. Ini baru mahasiswa tahun pertama. Sang ibu merasa putrinya cepat atau lambat akan menikah. Seorang anak perempuan lahir sebagai dupa untuk rumah orang. Dan saudara laki-laki saya adalah satu-satunya dupa untuk rumah ini. Kamu sangat besar, mengapa kamu tidak mengerti? Tetapi Anda tidak ingin bertarung dengan saya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mengungkapkan kehangatan di hatinya. Dia menghabiskan uang untuk membeli rumah. Tapi kenapa aku tidak bisa punya kamar sendiri? Sang ibu langsung keberatan. Saya pandai membelanjakan uang. Kamu tidak berpikir ada orang yang membesarkan kamu sebanyak ini, yang mengirim saya ke sekolah. Bahkan tidak sedikit rasa terima kasih. Tapi dia berkata pada awalnya. Dia meninggalkan uang di tempat ibunya menyimpannya. Tapi sekarang jangan ucapkan sepatah kata pun dan habiskan semua uangmu. Apa yang Anda dapatkan, tetapi Anda masih memiliki reputasi buruk. Sang ayah marah setelah mengetahui pikiran putrinya. Setelah merayakan hari tahun Imlek saya akan menjual rumah baru saya. Membayarnya kembali. Ayahmu tidak bersungguh-sungguh. Sang ibu juga marah, tetapi memakinya beberapa kalimat lalu bangkit dan pergi. Itu membuatnya lebih masam daripada kakaknya yang telah belajar selama bertahun-tahun tidak tahu moral. Kakak sangat egois, bukankah hanya 150.000? Tunggu saya lulus dan kemudian saya akan membayar Anda 10 kali lebih banyak. Dia dan keluarganya tiba-tiba berubah menjadi musuh. Tapi saya benar-benar tidak mengerti di mana saya salah. Saat ini, dia merasa lelah di dalam. Ide mudik bisa menghindari perhitungan di luar masyarakat. Tetapi tanpa diduga keluarga saya tidak mengerti saya. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke Shanghai untuk bekerja. Sejak itu dia tidak pernah menelepon ke rumah lagi. Saya juga tidak mengirim uang ke rumah. Tapi suatu hari ibunya menelepon. Kalimat pertama menanyakan mengapa akhir-akhir ini dia tidak dipanggil ke rumah. Bukankah ibu mengatakan bahwa menelepon hanya membuang-buang uang? Ibunya juga bodoh. Ucapkan beberapa kata lagi lalu tutup. Tapi setelah memikirkan uang, dia juga memberitahu pacarnya. Kenapa tidak lagi? Kenapa bukan orang tuamu? Itu uang rumah kita. Mengapa dia membeli rumah untuk adikmu? Lalu apa yang harus kita lakukan di rumah? Aku tidak tahu ibuku. Ketika ibu saya membeli rumah untuk saudara laki-lakinya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Dan jangan berteriak padaku lagi. Jika Anda tidak meneriaki saya, kepada siapa Anda akan berteriak? Dia sudah merasa kesal tapi pacarnya tidak bisa berhenti menyalahkannya. Dia tidak mengerti pacarnya.
Sudah berapa lama dia menabung, tapi sekarang ibunya mengajaknya membeli rumah untuk kakaknya. Orang yang paling frustrasi dan paling terluka adalah Anda. Sekarang bahkan dia menyalahkannya. Kamu juga. Dan rasa frustrasinya bukanlah satu-satunya hal. Dia mengandalkan kemampuannya untuk menemukan pekerjaan yang baik. Namun karena performanya yang sangat baik, ia sering diperhitungkan oleh rekan-rekannya. Bahkan atasannya berusaha mempersulitnya. Gunakan alasan sepanjang hari untuk memarahinya. Suatu hari, dia dan atasannya datang untuk melapor kepada presiden. Dia berdiri di sampingnya dan mendengar bahwa presiden sedang mencari asisten. Tetapi orang yang direkrut atasannya tidak memuaskannya. Tapi aku merasakan orang-orang ini. Sesuatu yang lokal hilang. Apa maksudmu? Presiden, maksudmu pengalaman kerja dasar. Mereka semua memiliki pengalaman kerja. Di bidang arsitektur, pengalaman kerjanya tidak seperti profesi lainnya. Pengalaman kerja industri arsitektur tidak seperti yang dikatakan atasannya. Pergi saja ke lokasi konstruksi untuk melihat gambarnya. Perbandingan lapangan baik-baik saja. Ini juga memiliki banyak detail. Bahwa dia tahu semua detailnya. Mengapa kamu mengerti? Saya juga belajar arsitektur sebelumnya. Setelah lulus, ia magang di lokasi konstruksi selama 1 tahun. Setelah itu, ia belajar untuk mendapatkan gelar master dalam manajemen sumber daya manusia di Universitas Rakyat. Jadi kita pergi ke sekolah yang sama. Benarkah? Sangat sedikit orang yang bisa masuk ke Universitas Renmin sebagai mahasiswa PhD. Memahami arsitektur lagi. Memahami manajemen sumber daya manusia. Yang saya butuhkan adalah bakat seperti itu. Iya, Pak Presiden. Akibatnya, dia diperhatikan oleh Presiden. Jadi orang-orang yang direkomendasikan atasan untuk masuk disumpal. Dan karena itu, dia dibalas oleh atasannya. Jadi di pesta akhir tahun, atasan memanfaatkan posisinya untuk mengatur dia berdiri di luar gerbang untuk menyambut tamu. Pakaiannya yang halus membuatnya berdiri menggigil. Sekarang presiden keluar. Presiden. Sangat dingin, perhatikan agar tetap hangat. Tidak perlu, presiden. Pegang aja. Terima kasih. Lihatlah sosok presiden yang berjalan menjauh. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sedingin yang dikabarkan. Pacarnya melihatnya membawa pulang baju aneh. Aku sedikit cemburu setelah mengetahui hal ini. Tapi selain presiden, ada begitu banyak gadis cantik. Bagaimana Anda bisa memperhatikan karyawan rendahan seperti dia? Jadi saya tidak keberatan. Tetapi ketika dia memberikan baju itu kepada sekretaris presiden. Kenapa begini? Ini semua mengacak-acak. Apakah Anda tahu berapa harga kemeja ini? Saya bisa membayar. Suara itu terdengar oleh ketua. Dia segera menjelaskan bahwa dia membawa baju cuci tadi malam, tetapi dia takut baju itu tidak kering dan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkannya. Hasilnya ternyata seperti ini. Dia bilang dia bisa memotong gajinya. Tetapi presiden tidak hanya tidak memaksanya untuk membayar, tetapi juga tidak marah. Itu hanya berbulu. Bukan tidak mungkin untuk dipakai. Tidak apa-apa. Presiden segera melepaskan pengepungan agar dia tidak mendapat masalah. Suatu hari dia dan sahabatnya pergi makan bersama. Sang teman kini mengetahui bahwa uang simpanannya untuk membeli rumah telah habis digunakan oleh orang tuanya. Sahabatnya yang merupakan manajer senior di perusahaan segera mentransfer 300.000 yuan miliknya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak dapat mengambil bunga ketika dia membayar. Dia kembali untuk memberitahu pacarnya berita ini. Mereka berdua sangat bahagia karena mereka sekarang memiliki rumah sendiri. Tidak perlu menyewa rumah lagi. Karena saya ingin berterima kasih, kami mengundang Anda untuk makan malam. Tetapi pacarnya pergi ke restoran dan mengeluarkan banyak kupon. Ditukar dengan makan 3 bagian 99 yuan. Terima kasih. Pas saya benar-benar minta maaf, hari ini tidak ada combo 99 yuan. Combo 99 mata uang ini memiliki waktu tertentu. Tidak bisa digunakan pada hari libur. Hanya tersedia pada hari kerja mulai pukul 14 hingga pukul 16. Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan tanpa memikirkan perasaan pelanggan? Jadi berapa harga combo 99 lainnya sekarang? Adalah 499 yuan per orang. Kami tidak menggunakan voucher lagi. Tapi di sini tempatnya. Bukankah hari ini tahun baru? Apalagi, Tia ada di sini. Tidak makan lagi. Penipu pelanggan. Saya awalnya mengundangnya untuk makan malam hari ini, tetapi pada akhirnya saya meninggalkannya dan pergi. Sesampainya di rumah, keduanya bertengkar. Pacar bilang itu restorannya. Itu karena mereka menipu pelanggan sehingga kami tidak makan. Gila kah? Biayanya 1.800 untuk mengundangnya makan malam.
Hanya untuk membuatnya bahagia. Karena saya pikir Anda jelas. Saya ingin menunjukkan kepada Tia bahwa saya juga memiliki 2 pacar yang baik. Saya tidak menyangka akan kehilangan muka seperti ini hari ini. Aku merasa lebih memalukan untuk berpura-pura menyelamatkan muka. Truong Tia Bak, tidak bisakah kamu menghabiskan kemewahan untukku sekali saja? Akhir-akhir ini, saya telah hidup begitu sia-sia. Truong Tia Bak, saya hidup terlalu sia-sia. Semua pakaian saya dijual. Membeli barang usang. Semua kosmetik saya adalah produk percobaan. Jika Anda tidak keluar untuk makan hotpot pedas, Anda juga akan makan tusuk sate. Apakah Anda hidup sia-sia seperti ini? Setelah pertengkaran, cinta 2 orang. Juga sangat dingin. Dia tidak melihat harapan dari pacarnya. Berapa tahun Anda telah begitu menderita sehingga kami tidak mengerti. Jadi keesokan harinya, ketika dia pulang kerja, dia mengemasi barang-barangnya. Pergi ke pintu dan melihat pacarnya masih bermain game dan mengucapkan satu kalimat. Ini dia. Akibatnya, dia bahkan tidak melihatnya. Sekarang dia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Dan begitu saja, dia putus dengan pacarnya dan pergi mengejar kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa baik atau buruknya hidup ini. Dia tidak peduli lagi. Karena ini sudah menjadi dasar hidupnya. Tidak ada yang lebih buruk di sini.